Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, perkenalkan nama saya Maulana Ammar Al-Farisi selaku moderator di sini, dan saya di sini bersama dengan Saudara Akbar selaku narasumber. Baiklah, di sini kami akan membahas suatu materi yang dimana materi ini berjudul Demokrasi Indonesia antara idealisme dan realita dalam perspektif demokrasi. Sebelumnya kami berterima kasih dulu pada dosen pengampu kami, yaitu Ibu Nurul Mahfuzah MPD, yang dimana memberi kesempatan kepada kami untuk membahas materi ini. Untuk kemuliaan bagi kami untuk membahas materi ini juga. Baiklah, saya langsung untuk tidak memperpanjang mukadimah, saya langsung saja ke pembahasan yang lebih lengkapnya. Oke, Saudara Akbar. Ya, siap. Nah, kita mungkin sudah tahu apa itu demokrasi kan, sudah tahu. Tapi di sini saya penasaran lah, apa sebenarnya makna sebenarnya dari demokrasi ini? Nah, Saudara Maulana, begini. Demokrasi itu berasal dari bahasa Yunani, yaitu demok dan kratos. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia ataupun KBBI, demokrasi ini diartikan bahwasanya kekuasaan dipegang oleh rakyat, dalam hal ini dalam tanda kutip, yaitu demokrasi politik gitu. Dalam logika kita bahwasanya rakyat memiliki hak ataupun kekuasaan untuk menentukan pilihannya gitu. Itulah yang dimaksud dengan demokrasi. Dan fungsi demokrasi ini adalah pertama, menjalankan roda pemerintahan dengan baik gitu. Rakyat bisa memberikan aspirasi, bisa memberikan pendapat, solusi dan kritiknya kepada pemerintah gitu. Makanya ada istilah pemerintahan itu dari rakyat, oleh rakyat, Untuk dan rakyat. untuk rakyat. Iya. Iya. Oke. Pasti dari demokrasi ini pasti ada jenis-jenisnya kan, Saudara Akbar? Ya, Nah, bisa benar. disebutkan? Ada kurang lebih, kalau salah mohon diperbaiki. Ada 10 demokrasi yang pernah ditetapkan di Indonesia ini. Banyak. Iya, ada 10. Mungkin ini sudah termasuk pembagiannya dari demokrasi. Mungkin ini sudah termasuk juga daripada amandemen gitu ya kan, yang 10 ini. Iya. Ya. Yang pertama itu ada demokrasi secara langsung. Dalam bahasa Inggrisnya adalah direct demokrasi. Yang kedua adalah demokrasi perwakilan. Yang ketiga adalah demokrasi konstitusional. Yang keempat adalah demokrasi liberal. Selanjutnya ada demokrasi sosial. Selanjutnya ada demokrasi partisipatif. Ada demokrasi elektronik. Ada demokrasi demokrasi deliberatif. Ada demokrasi radikal dan ada demokrasi konsensus. Nah, gimana saya akan menjelaskan sedikit demi sedikit tentang demokrasi ini ya. Itu yang pertama adalah demokrasi langsung. Demokrasi langsung ini adalah di mana rakyat secara langsung bisa memilih hak pilihnya, hak suaranya gitu. Jadi rakyat itu secara langsung memberikan pendapatnya, memberikan aspirasinya tanpa melakukan perwakilan ataupun yang disebut dengan luber, langsung umum bebas rahasia ya. Contoh, dalam referendum ataupun dalam memilih, rakyat ini diberikan kebebasan tanpa ada tindakan yang yang membuat rakyat tidak puas lah gitu ya kan. Iya gitu. Dalam bahasa kasarnya itu memaksakan gitu, tidak menindas gitu. Ya, ada demokrasi perwakilan. Jadi demokrasi perwakilan di sini adalah rakyat memiliki perwakilan dalam pemerintahan. Seperti DPR ya. Dalam Indonesia itu ada DPR, itu masuk legislatif ya, Ya, legislatif. Fungsinya seperti yang telah saya katakan terlebih dahulu di awal tadi, bahwasanya untuk rakyat, dari rakyat, bagi rakyat, oleh rakyat.
dari rakyat, oleh rakyat dan untuk rakyat. untuk rakyat. Nah, itulah fungsi daripada DPR ini, Dewan Perwakilan Rakyat, ataupun secara universalnya disebut dengan legislatif. Ya. Selanjutnya adalah demokrasi konstitusional. Demokrasi konstitusional ini adalah demokrasi yang diatur untuk membuat konstitusi dalam suatu pemerintahan gitu. Kita ambil contoh saudara. Dalam negara, kalau tidak ada demokrasinya, tidak ada konstitusinya, pasti negara itu akan hancur. Iya, pasti. Ya. Kalau di Indonesia ini konstitusi yang pertama seperti yang telah kita bahas tadi, ada Undang-Undang Dasar 45. Nah, selain Undang-Undang Dasar 45 ini sebagai acuan daripada konstitusi yang berlaku di Indonesia, ini merupakan juga acuan daripada demokrasi di Indonesia ini. Dan demokrasi konstitusional ini memiliki lembaga yang mengatur dan mengawasi konstitusi yang berlaku di Indonesia ini ataupun demokrasi yang berlaku di Indonesia ini, yaitu MPR, Majelis Permusyawaratan Rakyat. Gitu. Dan selanjutnya ada demokrasi liberal. Demokrasi liberal ini adalah demokrasi yang bisa dikategorikan demokrasi bebas gitu. Dan pada catatan sejarah, demokrasi liberal ini pernah berlaku di Indonesia, tepatnya di zaman Presiden Pak Bung Karno gitu. Tahun berapa? 1949. Iya, 49 gitu. Tapi telah dihapuskan di Indonesia ini karena menurut Presiden Bung Karno bahwasanya demokrasi liberal ini tidak sesuai pada hakikat bangsa Indonesia itu sendiri. Dan selanjutnya ada demokrasi sosial, ya. Demokrasi sosial ini adalah demokrasi yang mengedepankan keadilan, sama seperti mereknya tadi, sosial gitu, menyeluruh untuk rakyat. Dalam konteks pendapat Presiden Pak Bung Karno bahwasanya demokrasi di Indonesia ini adalah demokrasi kekeluargaan. Demokrasi Pancasila merupakan demokrasi yang paling pas bagi rakyat Indonesia. Makanya beliau telah membuang demokrasi liberal itu digantikan dengan demokrasi Pancasila, karena demokrasi Pancasila ini demokrasi yang paling sesuai bagi rakyat Indonesia gitu. Sesuai dengan nilai luhur ya. Sesuai dengan nilai-nilai luhur. Bahkan itu bukan menurut Bapak Presiden Bung Karno saja, tapi saya juga berpemikiran sama seperti Pak Presiden Bung Karno itu. Karena apa? Bangsa kita ini adalah bangsa yang besar. Kalau tidak ada keadilan, pasti sedari dulu kita ini sudah kacau balau, sudah ingin itulah, ingin inilah, ingin merdeka lah, ingin teroris lah, individual lah, gitu, tidak ada persatuan gitu. Tapi karena adanya demokrasi sosial ini membuat suatu wadah bagi kita untuk lebih bersatu lagi, untuk mengedepankan Pancasila, yaitu persatuan Indonesia dan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Nah, ada juga demokrasi partisipatif. Demokrasi partisipatif ini adalah demokrasi yang melibatkan rakyat. Bisa jadi dalam hal pemerintahan, bisa jadi dalam hal pemilihan umum, bisa jadi dalam hal untuk membuat keputusan. Dalam Islam ada satu surah yang namanya surah Asy-Syura ya. Bukan, musyawarah itu surah apa ya saudara ya? Musyawarah. Lupa pula saya. Ya, tapi intinya bahwasanya demokrasi partisipatif ini juga ada kaitannya dengan dengan yang ada dalam Al-Qur'an ini, karena melibatkan seluruh rakyat. Iya, gitulah. Itu intinya. Kalangan ya untuk menyuarakan. Dan ini sesuai dengan Indonesia. Kenapa?
karena kita tuh tidak mengandalkan sistem kasta. Iya. Ya gitu. Dan ada juga demokrasi elektronik. Demokrasi elektronik ini adalah menggunakan teknologi informasi untuk meningkatkan partisipatif rakyat. Mungkin ini bukanlah sebuah ini adalah sebuah amandemen daripada bagian-bagian demokrasi itu. Demokrasi elektronik ini bisa dikatakanlah sebagai demokrasi daripada amandemen yang telah terjadi mungkin di tahun 98 gitu ya kan. Sesuai dengan konteks rakyat Indonesia. Seperti yang telah saya bilang tadi wahai saudara, bahwasanya demokrasi itu tidak terlepas daripada bagaimana keadaan dan kondisi. Bagaimana kondisi dan keadaan rakyat Indonesia pada saat itu. Ya. Pembuatan demokrasi itu tidak terlepas daripada itu. Sekarang zamannya zaman serba canggih, serba elektronik. Makanya dibuatlah suatu amandemen yang menjelaskan tentang demokrasi yang ada di Indonesia ini. Selanjutnya ada demokrasi deliberatif. Demokrasi deliberatif ini adalah sebuah demokrasi yang menekankan diskusi dan debat dalam mencapai suatu keputusan. Ya, saudara. Seperti yang telah diamanahkan oleh Pancasila kita itu, yaitu yang keempat, Ya. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan gitu. Bahwasanya keputusan itu tidak bisa diambil semena-mena. Keputusan itu tidak bisa diambil secara personal. Seperti yang telah saya katakan tadi, kembali lagi bahwasanya rakyat Indonesia ini wilayahnya sangat luas. Kita dikenal dengan rakyat yang besar yang begitu banyak. Apa bahasa istilahnya? Beraneka ragam. Ya, itulah bahwasanya diperlukan sebuah musyawarah. Musyawarah ini kita sebagai umat Islam juga harus menekankan musyawarah ini, karena dalam ajaran kita juga harus bermusyawarah untuk mencapai tujuan. Bukan untuk menekankan ego kita, bukan untuk menekankan kepentingan kita. Tapi bagaimana mencapai tujuan itu dengan baik dan dengan bagus gitu. Demi bangsa yang ke depannya. Demi bangsa kita, demi rakyat kita, terkhusus demi agama kita dan demi kepercayaan kita. Ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala itu ya. Ada demokrasi radikal. Demokrasi radikal ini yang menekankan perubahan sosial dan politik yang radikal. Maksudnya bukan demokrasi radikal di sini bukan mengajak kepada radikal, bukan, tapi demokrasi radikal di sini adalah bagaimana rakyat bisa bukan mengedepankan sikap yang radikal, tapi lebih ke personality, lebih ke kondusif, lebih baik gitu ya kan. Dan ada demokrasi konsensus. Demokrasi konsensus ini adalah menekankan kesepakatan, dan konsensus dalam di sini adalah pengambilan keputusan. Contoh, di dalam kehidupan masyarakat kita tidak terlepas daripada peran budaya kita. Iya. Ya kan? Nah, konstitusi ini menekankan tentang hak-hak budaya yang ada di dalam kehidupan masyarakat kita, gitulah saudara. Mungkin ada pertanyaan saudara lagi, kita silakan saudara. Oke, tadi kan sudah membahas di sini, itu saudara sudah membahas sejarahnya juga tuh saudara. Nanti saya perjelaskan lagi ya sejarahnya ya. Ya, lalu ini sekarang kita masuk ke penyebab. Nah, penyebab demokrasi bergantinya demokrasi Indonesia itu kenapa, saudara? Penyebab bergantinya demokrasi di Indonesia ini. Oke. Ada beberapa penyebab bergantinya demokrasi di Indonesia ini. Pertama kita membahas tentang faktor internal dulu ya saudara ya. Yang pertama ya itulah, tidak lain bukan lagi karena faktor korupsi ya. KKN ya, KKN implementasi militer terlalu mendalam. Ada lagi diskriminasi, dan ada lagi kegagalan pemerintah. Kalau yang eksternalnya apa tuh?
Yang eksternalnya adalah pengaruh global, pengaruh budaya asing, pengaruh negara lain, pengaruh ekonomi, pengaruh sosial, dan juga pengaruh kebijakan-kebijakan global gitu. Kita membahas dulu sedikit tentang yang faktor internal ini aja ya. Demokrasi ini saudara, ini juga apa namanya, harus seperti yang saya katakan tadi, harus disesuaikan dengan kondisi pada saat itu. Iya. Dan juga peran pemerintah begitu penting. Peran pemerintah begitu penting dalam menetapkan demokrasi ini. Ada faktor internal, faktor korupsi. Iya saudara, saya tanya kepada saudara ini deh, apakah ketika Anda menemukan pemerintah yang korupsi, apakah Anda akan mempertahankan sistem demokrasi yang ia tetapkan, atau mungkin Anda tidak akan puas gitu? Pasti tidak akan puas. Ya, gitu ya. Sifat alamiah. Ya, makanya itu salah satunya peran korupsi. Kalau kita membahas korupsi ini lebih dalam tentang demokrasi, ada namanya KKN, nepotisme, kolusi. Korupsi ini berdampak begitu luar biasa kepada demokrasi, bisa kehancuran bangsa. Iya. Karena dari internalnya kan. Iya, dari internal berbahaya. Dari inti pusatnya bagaimana? Gitulah. Ya, oke. Kalau yang eksternalnya bagaimana saudara? Kita bahas tentang yang internal dulu ya. Ada juga keterlibatan militer. Kalau keterlibatan militer ini mungkin tidak begitu sering terjadi, hanya terjadi di beberapa kalangan kalangan waktu tertentu ya, di masa-masa tertentu. Contoh di Orde Baru terjadi yang namanya difusi gitu ya. Ada juga kegagalan pemerintah. Ya ini sebabnya yaitu karena rakyat merasa tidak puas dengan pemerintahnya, makanya demokrasi itu diganti gitu ya saudara. Dari faktor eksternal, pengaruh global gitu. Pengaruh global ini begitu kuat dalam demokrasi Indonesia. Bahkan demokrasi pertama di Indonesia itu dalam catatan sejarah itu tidak terlepas daripada pengaruh Amerika dan Belanda. Sampai sekarang, karena kita ketahui bagaimana negara adidaya, negara penguasa memiliki hak yang begitu besar dalam menjalankan konstitusi luar negaranya. Itu dampaknya bagi Indonesia. Ada pengaruh negara lain, seperti pengaruh dari negara-negara Eropa, negara-negara Amerika, negara-negara Rusia, mungkin negara-negara dekat Indonesia ini, negara-negara tetangga di Indonesia. Ada juga karena perubahan ekonomi, ada juga karena perubahan sosial. Karena seperti yang saya bilang tadi, bahwasanya harus dikondisikan dengan situasi saat itu juga. Mungkin ini sudah terlalu lama kita bahasan itu. Mungkin ada saran atau harapan dari saudara Akbar? Saran dan harapan dari saya tuh gini aja lah ya. Kalau memang kita sebagai seorang mahasiswa itu menyadari ada kesalahan daripada sistem pemerintahan demokrasi yang berlaku di Indonesia ini, seperti pepatah bahwasanya antisipasi lebih baik daripada mengobati gitu. Kalau mungkin sekarang sudah amburadul ya, setidaknya nanti ke depannya jangan gitu lagi lah. Iya kan? Berarti ada perubahan ya? Harus ada perubahan. Yang lebih baik. Dan kepada pemerintah yang saat ini menjabat ya, mungkin harus mendekatkan suara rakyat,
suara masyarakat bahwasanya demokrasi di Indonesia ini secara berbicara, secara tertulis memang terlaksana, Ya. tapi secara penerapannya wallahu a'lam. Ya. Akan bisa, Pak. Ya. Kita membahas tentang sejarahnya dulu ya, sedikit ya. Faktor sejarah. Sejarah apa nih? Sejarah demokrasi di Indonesia ini tidak terlepas daripada apa namanya kolonialisme. Iya. Begitu banyak negara yang menjajah bangsa kita. Begitu lama kita dijajah. Bahkan demokrasi di Indonesia ini tidak terlepas daripada pengaruh Belanda. Mungkin tak terlalu lama nih Saudara Akbar. Ya. Mungkin saya tutuplah pada ini ya, pembahasan pada kali ini. Dan juga harapan pada pemerintah harus menunaikan janjinya dan jangan omong kosonglah janjinya. Karena ini sesuai dengan firman Allah juga. Wala takulanna ini fa'ilun dzalika goda illa ayyasha Allah wa dzkur rabbaka idza nasita wa qul asa ayyadiyani rabbi aqraba min hadza rasyada. Itu pada surah Al-Kahfi ayat 23 sampai 24 yang dimana jangan sekali-kali kamu mengatakan ya aku akan melakukannya, tapi ucapkanlah insya Allah. Dan insya Allah Semoga Allah apa namanya? Ya intinya gitu, Ya, intinya ya. gini lah ya. Kita itu harus memperbaiki sistem demokrasi di Indonesia Ya, ini, intinya gitu. ya. Terkhusus sistem demokrasi sekarang kan sudah berubah, sudah arah ke lebih canggih, sudah ke arah lebih ke digital gitu. Ya. Dalam survei di Indonesia ini, demokrasi di Indonesia ini memang sangat memuaskan, masih sangat memuaskan saudaraku. Oke. Masih sangat memuaskan bagi beberapa masyarakat Indonesia, beberapa kalangan di Indonesia ini. Tapi harusnya sistem demokrasi di Indonesia ini tidak harus berbau kepada kelompok ataupun individual, tapi harus lebih ke universal, menyeluruh ya. menyeluruh, harus kepada masyarakat. Karena apa? Karena pada dasarnya demokrasi di Indonesia ini untuk rakyat, dari rakyat, bagi rakyat. Ya, dari rakyat, oleh rakyat, untuk rakyat. Untuk rakyat gitu ya. Iya. Demokrasi di Indonesia ini tentu sudah berjalan begitu lama. Ada catatan-catatan sejarah yang harus kita perbaiki. Ada juga kelemahan dan kelebihannya dalam catatan sejarah. Kelemahannya ini kita harus perbaiki, kelebihannya harus kita pertahankan dan harus kita kembangkan sesuai dengan keadaan, sesuai dengan kepuasan rakyat, sesuai dengan keadaan rakyat. Dan pemerintah juga harus sering-sering mengadakan survei kepuasan rakyat ataupun turun ke lapangan. Nah, kalau menggantikan demokrasi itu kan biar sesuai dengan keadaan rakyat lah, tidak amburadul lah demokrasinya, sesuai dengan harapan rakyat. Mungkin cukup sekian. Ya. Sekianlah dari pembahasan ini. Semoga apa yang kita dapat pada kali ini mendapatkan ilmu dan wawasan yang semakin meluas. Saya akhiri. Salam prestasi Indonesia Emas 2045. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.